Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kelompok kami, kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modifying batch and continuous reactors chemostat. Baik, next slide. Baik, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, Cecilia Pradita dengan NIM 006. Selanjutnya rekan saya, Roy Meki Hulu dengan NIM 038. Selanjutnya ada rekan saya, Kretensia Patidias dengan NIM 078. Dan saya sendiri, Katarina Fernlika Ribu dengan NIM 086. Baik, next slide. Baik, pada presentasi awal ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian chemostat. Ada beberapa pengertian chemostat. Yang pertama, chemostat adalah jenis sistem kultur berkelanjutan di mana nutrisi tunggal atau komponen medium mengendalikan laju pertumbuhan mikroba. Chemostat juga merupakan sistem budidaya terbuka dan memiliki pakan berkelanjutan dari nutrisi segar pada tingkat yang konstan. Chemostat juga merupakan wadah yang digunakan sebagai wadah pertumbuhan dalam kultur berkelanjutan. Chemostat juga merupakan reaktor tangki berpengandung terus-menerus atau CSTR yang digunakan untuk produksi biomasa mikroba secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selin. Baik, selanjutnya ada fungsi dari chemostat. Fungsi dari chemostat terbagi atas 3 fungsi. Yang pertama yaitu menjadi alat untuk mempelajari fisiologi pertumbuhan pada mikroba. Yang kedua, membantu dalam studi genomik fungsional pertumbuhan, pembatasan nutrisi, dan respons stres pada tingkat seluruh organisme. Yang ketiga, mempelajari evolusi adaptif dari mikroba dalam kondisi lingkungan yang membatasi pertumbuhan sel. Selanjutnya ada bagian-bagian dari chemostat. Chemostat secara keseluruhan merupakan rangkaian dari bejana-bejana yang memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran dari bejana ini diantaranya adalah 1 ml hingga beberapa liter. Untuk bejana dalam chemostat ini terbuat dari kaca dan juga merupakan bejana tertutup yang terhubung satu dengan yang lain melalui pipa-pipa atau saluran kecil. Seperti pada gambar dapat dilihat, ada beberapa bejana yang dirangkai menjadi satu kesatuan dengan bejana utamanya adalah bejana bioreaktor atau chemostat yang berisi mikroba yang dikultur, kemudian ada bejana penghasil nutrisi yang terhubung ke dalam bejana utama, yaitu bejana nutrient supply. Ada juga bejana kecil yang berisi faktor kontrol seperti pH, dan ada bejana yang berfungsi sebagai bejana penampung hasil akhir dan juga produk, sekalian limbah yang dihasilkan dalam proses kultur menggunakan chemostat ini. Ada pula pipa saluran yang menghubungkan, yang memasok oksigen murni atau steril ke dalam chemostat atau bioreaktor utama, dan ada juga pipa yang berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas yang tidak diperlukan seperti oksigen atau karbon dioksida yang sudah terpakai. Selanjutnya ada cara kerja chemostat secara sederhana. Cara kerja chemostat yang pertama yaitu media segar disuplai terus-menerus dengan pompa influen ke dalam chemostat atau bejana utama pada gambar yang sebelumnya. Nah, mikroorganisme yang ada di dalam bejana utama tadi hanya dapat mengkonsumsi semua nutrisi yang berasal dari pompa influen atau dari suplai nutrisi, dari bejana suplai nutrisi. Selanjutnya, substrat dan faktor pertumbuhan akan ditambahkan ke dalam media atau ke dalam bejana utama. Setelah itu, salah satu substrat disebut sebagai substrat pengontrol yang membatasi pertumbuhan. Konsentrasi substrat yang ditambahkan akan menentukan konsentrasi sel di dalam wadah
dan juga limbah yang dihasilkan selama proses berlangsung. Parameter seperti pH, suhu, dan pencampuran dapat dikontrol dan dimanipulasi dengan mudah dan akurat melalui bejana-bejana dan saluran yang tersedia seperti pada gambar yang tadi telah ditunjukkan. Kemudian produk akan dialirkan keluar bersama dengan limbah yang dihasilkan dari selama proses kultur berlangsung. Produk tersebut nantinya akan dipisahkan dari limbah, kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada faktor kontrol kemostat. Nah, yang pertama yaitu tingkat pH, di mana sel yang berbeda menyukai lingkungan pH yang berbeda. Operator perlu menentukan pH optimal dan mempertahankan CSTR agar operasi tetap efisien. Mengontrol pH pada nilai yang diinginkan selama proses sangat penting karena ada kecenderungan pH yang lebih rendah terkait dengan pertumbuhan sel karena terjadinya proses respirasi sel. Lalu di bawah kondisi pH yang ekstrim, sel tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tindakan yang tepat perlu diambil untuk mengembalikan pH ke semula. Lalu yang kedua ada suhu, di mana mengontrol suhu juga penting karena pertumbuhan sel dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi lingkungan. Memilih suhu yang tepat dapat memaksimalkan laju pertumbuhan sel karena banyak aktivitas enzimatik yang berfungsi paling baik pada suhu optimalnya karena sifat protein enzim. Lalu yang ketiga ada tingkat pengenceran. Tingkat pengenceran ini di mana laju pengenceran secara sederhana didefinisikan sebagai laju aliran volumeterik nutrisi yang dipasok ke reaktor dibagi dengan volume kultur. Lalu yang keempat ada kecepatan transfer oksigen. Karena oksigen ini adalah nutrisi penting untuk semua pertumbuhan aerobik, maka menjaga pasokan oksigen yang cukup selama proses aerobik sangat penting. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pertumbuhan sel, optimalisasi transfer oksigen antara gelembung udara dan sel menjadi sangat penting. Lalu yang terakhir ada kecepatan agitasi. Nah, di mana pengaduk atau biasanya pengaduk ini otomatis dan ditenagai oleh mesin mencampur isi kemostat untuk menghasilkan suspensi yang homogen. Nah, hal ini memungkinkan sel-sel individu dalam kultur bersentuhan dengan nutrisi pembatas pertumbuhan dan mencapai distribusi oksigen yang optimal ketika kultur aerobik hadir. Kemudian pengaduk yang lebih cepat dan lebih teliti itu dapat mempercepat pertumbuhan sel. Jadi pengaduk juga mungkin diperlukan untuk memecahkan aglutinasi sel bakteri yang mungkin terbentuk. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada parameter yang dikontrol. Parameter yang dikontrol di sini yaitu ada laju pengenceran dan konsentrasi substrat influen. Laju pengenceran dan konsentrasi substrat influen ini merupakan dua parameter yang dikontrol dalam chemostat untuk mempelajari pertumbuhan mikroba atau untuk mengoptimalkan produksi metabolit. Nah, dalam chemostat, seseorang dapat mengontrol laju aliran dan mempertahankan konsentrasi substrat yang konstan, serta memberikan kontrol pH, suhu, dan tingkat oksigen yang berkelanjutan. Nah, dengan mengontrol konsentrasi substrat influen, seseorang dapat mengontrol jumlah sel yang dihasilkan atau hasil sel di chemostat karena jumlah sel yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan jumlah substrat yang disediakan. Karena laju pertumbuhan dan laju sel dapat dikontrol secara independen, chemostat telah menjadi alat penting untuk mempelajari fisiologi pertumbuhan mikroba.
Next. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat dari chemostat. Yang pertama, chemostat ini dapat memperluas jangkauan kondisi yang mungkin dalam suatu kultur. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk mengatasi beberapa kesulitan dalam menafsirkan pola kompleks pertumbuhan yang selalu terjadi di dalam kultur batch. Next. Baik, yang selanjutnya, di sini terdapat beberapa kelebihan dari chemostat itu sendiri. Kelebihan yang pertama, yaitu laju pertumbuhan bakteri lebih tinggi karena penambahan nutrisi secara terus-menerus ke dalam tangki fermentasi. Dan yang kedua, efisiensi kultur kontinu tinggi karena fermentator beroperasi terus-menerus. Dan kelebihan yang ketiga, yaitu sangat berguna untuk teknik produksi metabolit primer. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari chemostat sendiri, yaitu di mana dalam chemostat itu adanya pengendapan kotoran yang disebut dengan fouling atau biofouling. Nah, fouling atau biofouling ini dapat menyebabkan efisiensi penukaran panas dan atau penurunan luas penampungan pipa. Nah, untuk meminimalkan efek ini, reaktor chemostat industri umumnya berbentuk silinder, kemudian berisi volume hingga 1.300 meter kubik dan sering dibuat dari baja tahan karat. Nah, bentuk silinder dan permukaan baja tahan karat yang halus ini memudahkan dalam pembersihan dari reaktor tersebut. Next. Baik, selanjutnya adapun produk yang dihasilkan oleh chemostat. Yang pertama, chemostat ini berhasil menghasilkan berbagai produk pada berbagai bidang. Yang pertama ada bidang farmasi, di mana dari chemostat berhasil memproduksi protein terapeutik seperti insulin untuk pasien yang berguna untuk pasien diabetes. Selanjutnya pada bidang manufaktur ada antibiotik dan etanol sebagai produknya. Selanjutnya pada bidang industri makanan ada keju. Selanjutnya pada bidang bioteknologi itu ada culture cell. Baik, next slide. Baik, ini adalah sumber dan referensi yang didapat dari kelompok kami. Baik, next slide. Baik, sekian dan terima kasih pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan dalam presentasi. Saran dan koreksinya kami mohon maaf.